dan semangat selalu. Kembali lagi bersama Ibu Mira dan Ibu Mira dalam pembelajaran online kali ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Apakah semua siswa dapat menyimak pelajaran hari ini? Nah, untuk pengabsenannya, Ibu minta dikirimkan ke dalam grup WhatsApp pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, dalam materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Abbasiyah, yang kedua yaitu fase-fase pemerintahan. Nah, materi yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah yaitu pada tahun 750 Masehi. Proses lahirnya Abbasiyah yaitu dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Soffah dalam sebuah perang terbuka yaitu Azab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Bani Umayyah, di mana pendiri Bani Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Soffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Ketika Bani Umayyah berkuasa dan Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan, Bani Abbas telah memulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Abu Bakar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah itu dikenal dengan liberal dan memberikan toleransi pada kegiatan keluarga Syiah. Nah, termasuk hukuman kurungan karena melakukan pergerakan makar. Barulah usaha perlawanan yang berhasil oleh Abu Abbas setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah termasuk Khalifah Marwan II yang berkuasa. Nah, orang-orang Abbasiyah disebut juga dengan Bani Abbas, merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahannya, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim. Secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang-orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan pergerakan yang luar biasa dalam bentuk pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Propaganda Bani Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup menantang sebagai pergerakan rahasia. Setelah itu, penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Khairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan Abdullah bin Ali, salah seorang paman yaitu Abu Abbas. Khalifah Umayyah berakhir dan Marwah bin Muhammad melarikan diri. Khalifah ini terus melarikan diri hingga pusat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayum, tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di bawah pimpinan Shaleh bin Ali. Dengan demikian maka tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abdul Abbas As-Soffah dengan pusat kekuasaannya awalnya di Kufah. Nah, jadi materi yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Abbasiyah. Nah,
Tahun berapakah proses lahirnya Bani Abbasiyah? Apakah kalian tahu? Jikalau kalian menyimak video yang ibu paparkan, maka kalian bisa menjawabnya pada tahun berapa dilahirkannya, pada tahun berapa proses lahirnya Bani Abbasiyah. Baik anak-anak, selanjutnya fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah diklarifikasikan menjadi berapa sih? Pemerintahan Bani Abbasiyah itu berlangsung selama 505 tahun, diperintah oleh 37 khalifah dan diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Yang pertama yaitu fase pertama pada tahun 750 sampai tahun 847 Masehi atau tahun 132 sampai 232 Hijriah. Nah, fase pertama ini disebut dengan fase Persia pertama atau pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Sofah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai pada Khalifah ke-9 yaitu Al-Wasik pada tahun 847 Masehi atau 232 Hijriah. Kemudian siapa sih sebagai peletak fondasi yang kuat pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini? Sebagai peletak fondasi yang kuat yaitu Abu Abbas As-Sofah sebagai khalifah pertama pada pemerintahan Bani Abbasiyah dan Abu Ja'far Al-Mansur yaitu khalifah kedua di Bani Abbasiyah. Selanjutnya fase kedua yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, fase kedua ini dikenal dengan kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Kemudian fase ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Nah, fase ketiga ini dipengaruhi oleh dinasti Buwayhi atau disebut juga dengan pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan India minta merdeka dari penguasaan Bani Abbasiyah. Nah, kemudian fase keempat. Fase keempat ini yaitu dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Nah, fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau fase pengaruh Turki kedua. Nah, pada fase ini kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, meskipun masih bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir atau fase yang kelima, terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi.
Nah, fase ini disebut juga dengan fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Romawi. Ibu harap anak-anak memahami proses lahirnya Bani Abbasiyah dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak video Ibu Mila dan Ibu Mira. Sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.